peresmian di mana Persada Soekarno situs dalam pojok diresmikan sebagai Persada Soekarno pada tanggal 28 Oktober 2015. Jadi tempat ini mulai dibuka tahun 2013, tetapi diresmikan sebagai Persada Soekarno tanggal 28 Oktober tahun 2015. Kita masuk ke area dalam. Menjadi Kusno, dari Kusno menjadi Soekarno ada di dalam pojok sini. Ini kamar kecilnya, dan ini adalah piagam penghargaan yang menyatakan bahwa pergantian nama Kusno menjadi Soekarno ada di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Geser ke kamar Soekarno Muda. Jadi Bapak Soekarno kalau kecil ada di tadi kamarnya, kalau mulai usia remaja saat beliau pulang ke dalam pojok sini tidurnya ada di kamar ini, dinamakan sebagai kamar Soekarno Muda. Jadi termasuk beliau di sini ada sesuatu yang istimewa. Di sini ada lembar penulisan cita-cita sesuai tadi yang sudah beberapa hari adik-adik ikuti ya pelajaran di belakang. Di sini nanti adik-adik menuliskan cita-cita mau jadi apa. Nah ini tuliskanlah cita-citamu, cita-cita tulislah cita-cita yang tinggi, setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang. Nanti ditulis 2 lembar. Ambil 2 lembar, yang satu ditulis ditinggal di sini, yang satu tulisannya dibawa pulang sebagai pengingat, gitu ya. Termasuk di sini saya ceritakan kamar Soekarno Muda, di mana Bapak Soekarno menyelesaikan tugas skripsi akhirnya, menyelesaikan tesisnya, rancangan membuat jembatan Kedak yang ada di Semen Kediri itu dirancang di kamar ini, gitu. Nanti di akhir setelah kita berjalan menuju beberapa spot, nanti di akhir penulisan cita-cita ini kita kembali lagi ke sini untuk akhir penulisannya terakhir. Sekarang kita keliling dulu. Termasuk di mana ada kamar kecil, ada kamar Soekarno Muda, ada satu lagi namanya kamar Presiden. Jadi di kamar Presiden Bapak Soekarno setelah menjabat jadi presiden ini sempat pulang ke dalam pojok sini. Jadi kalau ada mitos presiden Indonesia itu tidak berani pulang ke Kediri, itu terbantahkan oleh Bapak Soekarno. Karena Bapak Soekarno setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau pulang ke dalam pojok sini ke tanah Kediri. Jadi mitos yang Bapak Presiden ternyata tidak berani pulang ke Kediri terbantahkan dengan itu. Gitu ya, mungkin beberapa mitos yang ternyata ya memang banyak dipercayai oleh para pejabat-pejabat tinggi kita. Nyatanya seluruh presiden kita kan tidak ada yang berani pulang ke Kediri saat menjabatnya, karena ada bahasanya apa ya, bukan kutukan sih, ada mitos kalau pulang ke Kediri nanti di akhir jabatannya akan lengser dengan tidak baik lah, intinya gitu. Tetapi Bapak Soekarno kan membantah. Mitos itu terbantahkan karena beliau setelah menjabat jadi presiden ini pulang ke rumah ini, ada di kamar presiden di belakang. Nanti kita lihat di belakang ya. Kita langsung ke belakang dulu. Dalam sini
gitu. Sekarang yang merawat adalah Eyang Suratmi beserta putra-putranya. Mau permisi lihat kamar presiden, Eyang? Dalam pojok setelah menjabat presiden, beliau tidur di kamar ini. Ini satu keistimewaan ya, sebetulnya kamar presiden ini tidak dibuka untuk umum. Jadi kalau ada kunjungan ke situ dalam pojok hanya sampai di area ndopo depan saja. Tapi kali ini untuk adik-adik diperkenankan untuk masuk melihat secara langsung ini kamar Presiden Soekarno.